Kelompok 7. Muhammad Yori Azriel G2401201011. Rashad Muhammad Fajar G2401201020. Sifa Istiqomah G2401201041. Tasya Ayun Morhaliza G2401201052. Atarisa Wulan Anggraini G2401201059. Amgarodi Ardiansyah G2401201060. Farah Harkan Darajat G2401201093. Hai, selamat datang di video animasi kami tentang identifikasi dan karakterisasi awan dengan data satelit cuaca atau observasi bumi. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana data satelit cuaca dapat digunakan untuk mengamati, mengidentifikasi, dan mengkarakterisasi awan, serta bagaimana informasi ini digunakan dalam memprediksi cuaca dan perubahan iklim. Kami juga akan membahas tentang berbagai jenis sensor satelit dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data cuaca dan observasi bumi. Jadi, ayo ikuti perjalanan kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang meteorologi satelit. Yang pertama, bagaimana cara membedakan awan dengan non-awan? Menurut Sunarmodo dan Hayati tahun 2019, pendeteksian awan dapat dilakukan dengan metode data multispektral dengan data band pada citra Landsat 8, infrared atau NIR, dan shortwave infrared atau SWIR. Identifikasi dilakukan dengan membuat batas nilai berdasarkan suhu dan kategori piksel. Berdasarkan data piksel yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan klasifikasi Kaman. Untuk mengelompokkan nilai antara observasi dengan nilai rataannya, klasifikasi 1 dan 2 diidentifikasikan sebagai non-awan, sedangkan klasifikasi 3 dan 4 diidentifikasi sebagai awan. Yang kedua adalah bagaimana cara mengklasifikasikan awan dengan data satelit. Data satelit yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis awan adalah Landsat 8. Klasifikasi awan berdasarkan ketinggian dapat dihitung dengan persamaan Dry Adiabatic Lapse Rate atau DALR dan Saturated Adiabatic Lapse Rate atau SALR dari suhu awan yang diperoleh. Klasifikasi dengan persamaan DALR dengan menggunakan perbedaan suhu permukaan awan tertinggi atau suhu dasar awan dan suhu objek di bawahnya. Sedangkan persamaan SALR menggunakan perbedaan suhu permukaan awan tertinggi atau suhu dasar awan dan suhu awan terendah atau suhu puncak awan, sehingga diperoleh ketebalan awan. Klasifikasi awan juga dapat dilakukan dengan menggunakan klasifikasi terbimbing. Untuk mendapatkan klasifikasi berdasarkan bentuknya, data citra Landsat 8 yang digunakan adalah citra komposit band 6, 5, dan 4, SWIR, dan NIRAD. Untuk mengklasifikasikan awan secara digital dengan supervised classification serta citra band 10 dan 11 atau thermal infrared untuk memperoleh data suhu permukaan, awan berdasarkan ketinggiannya juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu awan rendah atau low cloud, awan tengah atau mid cloud, dan awan tinggi atau high cloud. Sedangkan awan berdasarkan bentuknya diklasifikasikan menjadi kelas stratus atau stratiform, kelas cumulus atau cumuliform, kelas cirrus atau cirriform, kelas altostratus atau altocumulus, dan kelas cumulonimbus. Yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan tinggi dasar awan. Informasi mengenai tinggi dasar awan dan puncak awan sangat dibutuhkan untuk bidang teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang berfungsi mencari awan yang cocok untuk disemai. Cara sederhana yang digunakan untuk melakukan pengamatan tinggi dasar awan adalah dengan menentukan LCL atau Lifting Condensation Level dari data temperatur permukaan dan dew point yang kemudian dimasukkan ke grafik Skeoty log P. Sementara pengamatan tinggi dasar awan juga dapat dilakukan dengan peralatan canggih, yaitu dengan menggunakan ceilometer, lidar, radar. Pengamatan tinggi dasar awan dapat ditentukan pula dengan menggunakan termometer infrared atau IRT melalui suhu dasar awan. Pengukuran tinggi dasar awan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sensor IRT yang terpasang pada radiometer. Yang keempat adalah bagaimana cara menentukan volume dan massa awan. Karakteristik awan dapat ditentukan dengan menggunakan remote sensing seperti data spektral, citra satelit resolusi spasial menengah yang terdapat pada satelit Landsat 8 dengan sensor operational land imager atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS. Karakteristik awan berupa massa dan volume dapat
ditentukan dengan menggunakan radio detection and ranging atau radar dan light distance and ranging atau LIDAR. Radar digunakan dalam menentukan massa awan dengan menghitung jumlah presipitasi yang terdapat pada awan, dan LIDAR digunakan dalam menentukan volume awan dengan menghitung jarak antara tinggi dasar awan dan tinggi puncak awan. Sensor radar mengeluarkan gelombang radio ke arah awan. Kemudian pantulan gelombang yang kembali akan dianalisis dalam menentukan jumlah presipitasi dan liquid water content atau LWC yang terdapat pada awan. LWC yang ada pada awan dapat digunakan juga untuk menghitung massa awan tersebut dengan menghitung densitas air yang kemudian dikali dengan liquid water content atau LWC dan volume dari awan tersebut yang diasumsikan dengan bentuk bola menurut Oh et al. Tahun 2018. LIDAR sendiri dapat memancarkan sinar laser yang kemudian dipantulkan kembali oleh awan. Sinar yang kembali akan dianalisis dan dihitung untuk menentukan jarak ke awan yang dapat digunakan untuk menghitung volume awan menurut Amanglo tahun 2021. Menentukan massa awan ditentukan juga dengan menggunakan densitas, yaitu pada persamaan massa sama dengan volume X densitas. Yang kelima adalah bagaimana cara menentukan awan-awan potensi hujan. Penentuan awan hujan dan awan non-hujan penting dalam keilmuan remote sensing karena memiliki hubungan dengan memprediksi curah hujan. Cara menentukan awan hujan dan non-hujan menggunakan data satelit multispektral adalah dengan mengamati beberapa ciri khas pada awan seperti peningkatan kepadatan awan, suhu permukaan awan, dan kelembaban di sekitar awan. Awan juga memiliki optical thickness yang tinggi, droplet yang besar, dan keberadaan kristal awan di puncak awan. Cara menentukan awan hujan dan awan non-hujan dapat menggunakan data satelit TRMM dan Terramodis, namun data Meteosat 8 Cephiri lebih detail dalam mendeteksi awan hujan dan non-hujan karena meluncurkan data setiap 30 menit dan 15 menit sekali. Multispektral dengan 12 channel dan resolusi spasial 2,5 km sampai 1 km, penggunaan simultan dari parameter multispektral menggunakan band visible, near infrared, water vapor, dan infrared dari Meteosat 8 Cephiri menghasilkan data yang bisa mengidentifikasi properti optik dan mikrofisik dari awan yang kemudian dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan metode neural networks atau NNS dengan data radar dari ground sehingga bisa mendeteksi bukan hanya awan hujan konvektif, bisa juga mendeteksi awan hujan stratiformis yang akurat. Hasil data yang dikalibrasi menggunakan algoritma neural networks atau NNS akan berbentuk persamaan CWP sama dengan 2/3 buka kurung pi T RE tutup kurung dengan CWP atau cloud water path sama dengan jumlah air vertikal yang terintegrasi di awan. Lalu terakhir adalah penentuan fase termodinamika dari awan yang ditentukan dengan brightness temperatur, dan fase termodinamika awan hujan memiliki rentang brightness temperatur itu dengan tier 10,8 kurang dari 238 Kelvin dan tier 8,7 sampai infrared 10,8 lebih dari 0,25 Kelvin. Jadi, begitu teman-teman terkait tentang identifikasi dan karakterisasi awan dengan data satelit cuaca atau observasi bumi. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 7. Sampai berjumpa di video lainnya.